Berjalan setiap hari melangkahkan kaki pergi ke kampus, niat untuk mengasah diri dan potensi. Saya menyadari kemampuan personal saya atas terlebih dalam hal komunikasi atau berbicara di depan umum. Tekad saya belajar dalam dunia perkuliahan sehingga saya mampu mengekspresikan diri saya dengan lantang. Saya memperhatikan teman saya yang luas, enak ketika mengobrol, membuat saya merasa bangga memiliki teman seperti mereka. Dan itu semua yang disebut komunikasi. Saya belajar, yakni saya mampu mengekspresikan diri saya dengan lantang. Lihat di kampus banyak bertemu teman dan dosen. Mereka saling berinteraksi, menyapa, mengobrol satu sama lain. Ini bukan perihal kekurangan atau skill yang belum diasah, melainkan adalah belum terkalahkannya ketakutan dalam diri ketika berbicara di depan banyak orang. Dalam lanjutan video ini, saya memberanikan diri mengulas penyebab rasa takut tersebut muncul dalam diri seseorang. Simak video selengkapnya, tonton terus. Selengkapnya ada dalam video setelah ini. Setelah ini saya akan mengajak teman-teman belajar bersama dengan mengajak teman-teman untuk menyimak kita belajar bersama tentang interpersonal dan presentation skill. Apa itu? Maka kita akan mengetahui keunikannya dalam buku ini. Buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Di dalam buku ini terdapat banyak hal materi, tips and trik bagaimana cara kita menjadi pembicara yang baik, bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang kesulitan berbicara di depan umum maupun secara personal. Dari banyaknya materi yang ada di dalam buku ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting dan akan saya sharing kepada teman-teman semuanya. Di dalam buku ini ada beberapa bab, namun ada yang membuat saya menarik di dalam buku ini. Yang pertama itu di bab 1. Bab 1 yang menurut saya menarik adalah bagian penyebab takut berbicara. Mungkin ada dari beberapa teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya saya takut untuk berbicara di depan umum ataupun berbicara dengan seseorang? Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi itu? Nah, di buku ini dijelaskan ada seseorang yang dia kesulitan berbicara karena lawan bicaranya lebih unggul, atau bisa dibilang lawan bicaranya lebih baiklah daripada dirinya. Akan tetapi, bukankah di sini itu walaupun kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi lebih tinggi jabatan atau lebih tinggi dari kemampuannya dari kita, maka kita tidak perlu gugup untuk berbicara dengannya. Mengapa? Kalau kita gugup berbicara dengan mereka, otomatis akan menimbulkan suatu trauma dalam diri kita. Nah, ciri-ciri orang yang trauma berbicara itu dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama adalah berbicara terbata-bata. Yang kedua itu suara kecil dan bergetar. Yang ketiga, gagap berlebihan. Dan yang keempat, tidak berani menatap mata orang lain ketika berbicara. Menurut saya, ketika ada trauma berbicara dengan orang lain yang dimana kita merasa berkecil hati untuk berbicara dengan orang tersebut, salah satu cara untuk menyembuhkannya atau memulihkannya yaitu dengan cara rasa percaya diri dan berubah menjadi orang yang mampu berbicara dengan cerdas. Oke. Yang kedua adalah membuang rasa takut. Di dalam buku ini, kita tidak perlu takut mengungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Kita boleh welcome untuk mengungkapkan apa yang akan kita katakan. Di sini ada contoh, yaitu salah satu tokoh terkenal di dunia namanya Barack Obama. Saat berusia 2 tahun, ayahnya ini berasal dari Kenya dan berkulit hitam dan ibunya berkulit putih. Nah,
Barack Obama ini kan keturunan kulit hitam. Dia tidak diakui oleh teman-temannya yang berkulit putih. Rasa trauma muncul di dalam diri Barack Obama untuk berbicara dengan teman-temannya atau di lingkungannya. Namun, dari masalah tersebut, Barack Obama mampu menjadi orang besar, yaitu tokoh pembicara besar di dunia. Mengapa? Karena Barack Obama berhasil menyembuhkan trauma yang ada di dalam dirinya tersebut. Nah, yang kedua itu adalah tokoh yang tidak kalah besarnya dari Barack Obama yang bernama Steve Jobs. Dia merasa trauma dan rendah diri karena merupakan anak adopsi. Ia pun pernah tersesat dan bersentuhan dengan obat-obatan terlarang. Tapi masalah yang dialaminya tersebut tidak membuat dia berkecil hati. Justru dia memacu kerendahan dirinya itu menjadi suatu kompetensi untuk memacu bahwa yang ada di dalam dirinya itu mampu membuat orang lain terpukau dengan kelebihannya. Kebanyakan atau dapat disimpulkan dari permasalahan terdahulu dari dua tokoh ini adalah rasa kurang percaya diri atas kemampuannya. Nah, oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan, maka kita harus menghilangkan rasa insecurity atau rasa gugup, malu, berkecil hati dari kekurangan yang kita miliki. Justru kekurangan itu harus kita lengkapi dengan kelebihan yang kita miliki.